Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Saya ingin menjelaskan pertanyaan tentang apa yang membedakan antara diagram tegangan dan tegangan pada material baja dan beton. Yang kedua yaitu apakah dari diagram tegangan dapat dianalisa sebuah material termasuk dalam material gelas atau brittle atau ulet. Apa yang membedakan antara diagram tegangan pada material baja dan beton? Apa itu tegangan? Tegangan yaitu sebuah gaya dan momen yang bekerja pada sebuah titik dari potongan penampang yang menghasilkan distribusi tegangan yang bekerja pada penampang. Tegangan dapat dipisahkan berdasarkan sumbu mana yang tegangan tersebut bekerja. Secara umum, tegangan dapat dibagi antara tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan ketika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda, gaya tersebut akan cenderung mengubah bentuk dan ukuran dari benda tersebut. Akan tetapi, perubahan yang terjadi tidak pada volume benda tersebut. Pada gaya tarik benda akan memanjang dan luas penampang akan mengecil, sedangkan pada gaya tekan benda akan memendek dan penampang akan membesar, sehingga total volume benda tersebut akan tetap sama. Perbedaan diagram tegangan baja dan beton: kalau tegangan baja itu menggambarkan perilaku atau karakteristik, sedangkan tegangan ini dapat dengan memberi pembebanan berupa gaya tarik yang terus meningkat secara konstan. Sedangkan tegangan beton memberikan gaya berupa tekan yang secara terus menerus. Contoh pada gambar ini, daerah A yaitu garis awal yang terbentuk berupa garis miring. Pada kondisi ini, baja masih dalam kondisi elastis, artinya ketika gaya dihilangkan maka nilai tegangan kembali ke titik nol atau disebut deformasi elastis. Untuk daerah B, ketika gaya ditambah terus menerus hingga terbentuk garis lengkung pertama kalinya, maka pertambahan panjang akan bersifat permanen atau disebut dengan deformasi elastis. Pada titik FB, tegangan LF merupakan batas deformasi elastis pada baja. Setelah melewati titik FB, tegangan terus meningkat meski nilai tegangan relatif tidak berubah. Untuk daerah C, jika gaya tarik lebih jauh lagi ditingkatkan, maka baja kembali mampu menerima tegangan sekaligus tegangan yang lebih besar. Kondisi ini disebut pengerasan tegangan. Peningkatan tegangan terjadi hingga batas maksimum terletak pada titik FU, yaitu tegangan putus. Pada kondisi ini, deformasi yang terjadi dapat dilihat dengan jelas, yaitu bertambahnya panjang baja, namun terjadi pengurangan luas penampang di tengah batang atau disebut sebagai leher. Untuk daerah D, ketika gaya terus ditambahkan, maka suatu ketika nilai tegangan akan menurun seiring dengan peningkatan tegangan, sehingga akhirnya putus. Sedangkan tegangan beton, ada beberapa poin penting yang perlu diketahui berdasarkan presentasi beban yang diberikan pada contoh gambar ini. Pada saat tegangan yang terjadi setara dengan 30% atau sampai 40% dari kuat tekanan, beton masih dalam kondisi linear, tak terbentuk pada beton tegak. Jika tegangan melebihi 40 sampai 30 dari terletak, maka retakan mulai terbentuk saat tegangan yang terjadi setara dengan 75% sampai 80 dari kuat tekanan, maka retak yang terjadi sebelumnya menjalankan motor secara terus menerus. Setelah beton menerima tekanan lebih kuat tekanannya sesaat itu sebelum mengalami keruntuhan, tegangan beton berkurang menjadi 0,85, namun tegangan terus meningkat sehingga mencapai batas retak yaitu 0,003. Pertanyaan yang kedua, apakah dari diagram tegangan dapat dianalisa sebuah material termasuk dalam material tas, brit, atau ulet taktil? Jawabannya bisa. Setiap struktur memiliki batas beban sebelum struktur ini menjadi tidak aman.
Dan apabila struktur diberikan beban di atas batas limitnya, maka hal ini disebut dengan overload. Ketika sebuah komponen gagal karena suatu aplikasi yang memiliki kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan kekuatan komponen, maka hal ini dimasukkan ke dalam overload failures. Pada umumnya, retak detail dihubungkan dengan metal flow pada value ion yang terjadi saat deformasi plastik dan memiliki penampilan fibrous surface atau permukaan berserat. Retak kertas dalam deformasi plastis hampir tidak ada dan pada permukaannya memperlihatkan irregular break face yang terlihat dari permukaan dari patahan tipe belahan. Ciri secara umum terrealisasi dengan retakan akibat overload pada ringkasan di bawah ini. Analisa secara makroskopis dianggap sama baiknya dengan analisa secara mikroskopis dalam mengidentifikasi retakan akibat overload. Untuk detail, yaitu karakternya dari geometri, retakannya terlihat mengecil. Yang kedua, kebanyakan deformasi plastik dan necking berbatasan saat terjadi keretakan pada permukaan yang lebih dominan memiliki karakteristik permukaan berserabut dengan pronosisir Lippian pada luasan dari patah akhir. Contoh pada gambar ini. Tanda serabut tersebut menandakan rambatan retak yang lambat. Letak yang kedua, letak pusat dari awal kegagalan terjadi dalam figur ion. Yang ketiga, memiliki penampalan syarat dengan warna abu, memiliki tekstur yang halus. Yang keempat, kehadiran dari mikroskopis fluoresan mengidentifikasikan bahwa terjadinya deformasi plastis. Ekosistem merupakan tanda yang positif dari overload di dalam tegangan ketika diuji di bawah magnification dengan scanning elektron mikroskopis. Yang terakhir yaitu proses retak integrasi atau transposisi. Sedangkan yang brittle yaitu penyilaan sampai 6 mm. Retakan yang dua yang terjadi sedikit terjadi deformasi plastis atau tidak terjadi sama sekali. Karakter dari permukaan yang retak secara dominan pada daerah radial dengan limiting shear lip. Tanda radial ini mengindikasikan cepatnya rambatan retak yang terjadi. Permukaan irregular fracture memiliki komposisi thick crystalline face. Yang terakhir menentukan langkah pembelahan termasuk river pattern treatment dengan menggunakan ACM, di mana mengidentifikasikan dari gen breakthrough. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.